Baik, halo semuanya. Pada video kali ini, saya, Silva Sura Akmalia Lubis, akan menjelaskan sedikit mengenai sistem struktur rumah sederhana. Oke, mari kita mulai saja dari prinsip konstruksinya. Pada prinsip konstruksi rumah sederhana dimulai dari pondisi, lalu kolom, dinding, ring balok, dan terakhir atap. Yang pertama pondasi. Pondasi sendiri adalah bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah, menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, berat berguna, dan gaya-gaya luar terhadap gedung seperti tekanan air, tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Pondasi sendiri terdiri dari lapisan pasir uruk dan di atasnya biasanya diberi susunan batu kosong yang disusun tegak agar dapat menahan beban dengan baik. Setelah itu digunakan pondasi batu kali yang disusun dengan semen. Di atas pondasi sendiri ada sloof dengan ukuran ketebalan yang yaitu 15 kali 20 cm. Dan sloof diteruskan dengan kolom utama maupun kolom praktis pada rumah. Perencanaan pondasi yang baik dapat mengurangi penurunan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata. Ini dapat dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dapat terjadi seperti ketidakseimbangan pembebanan yang mengakibatkan gaya torsi. Yang kedua, gaya tekanan yang mengakibatkan retak pada badan pondasi. Yang ketiga, momen lentur yang mengakibatkan retak pada kaki atau sayap pondasi, dan gaya horizontal yang mengakibatkan puntiran. Suatu pondasi dapat dikatakan aman apabila penurunan atau settlement tanah yang disebabkan oleh beban masih dalam batas yang diperbolehkan dan keruntuhan geser dari tanah di mana pondasi berada tidak terjadi. Pembebanan yang ditanggung oleh pondasi terdiri dari 3, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Beban mati yaitu beban dapat berupa dari dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing, dan struktural lainnya, serta peralatan yang terpasang, termasuk berat keran. Yang kedua, beban hidup. Beban hidup adalah beban yang dihasilkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang bukan termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Dan terakhir ada beban gempa. Beban gempa merupakan beban aksi lingkungan yang terjadi akibat adanya gaya lateral yang bekerja pada bangunan. Proses pembuatan pondasi. Pertama-tama pastikan ketersediaan material batu kali atau batu gunung. Sebelum memulai maka harus dipastikan Anda mempunyai supplier yang mempunyai ketersediaan material batu kali atau batu gunung yang cukup. Untuk itu Anda harus menghitung volume batu kali yang dibutuhkan untuk kemudian dipastikan ketersediaannya oleh supplier. Yang kedua, hanya menggunakan material batu kali pecah atau batu gunung pecah. Anda akan mendapatkan hasil pondasi yang solid, saling mengunci, dan tidak mudah copot batunya bila dibandingkan Anda menggunakan material batu bulat. Yang ketiga, buat kedalaman pondasi minimal 100 cm atau 1 meter. Secara umum, kedalaman pondasi rumah satu lantai atau kedalaman pondasi bangunan sederhananya lainnya minimal itu 100 cm atau 1 meter dari permukaan tanah. Kondisi umumnya pada kedalaman tanah 0 sampai 30 cm kita akan temukan humus. Kedalaman lebih dari 30 cm baru ditemukan tanah asli. Kedalaman 100 cm dibutuhkan untuk mendapatkan tanah yang telah dikompresi dengan baik dan tanah yang relatif aman dari perubahan cuaca. Yang keempat yaitu buat lapisan pasir sebagai dasar pondasi setebal 5 cm hingga 10 cm. Lapisan pasir uruk ini berguna untuk meratakan dasar pondasi dari tanah galian. Yang kelima, buat pasangan batu kosong atau batu-batu dengan kedudukan berdiri yang diisi dengan pasir sebagai media penutupnya. Pasangan batu kosong berfungsi sebagai media drainase pondasi dan membuat kedudukan pondasi yang lebih kokoh dan kuat menahan beban di atasnya. Namun,
Bila tanah pada dasar pondasi cukup kering dan kuat, maka pasangan batu kosong dapat ditiadakan. Drainase pondasi dapat menggunakan lapisan pasir 10 cm saja. Keenam, desain lebar pondasi atas 25 cm dan lebar pondasi bawah minimal 70 hingga 80 cm. Kita membutuhkan lebar pondasi atas yang sedikit lebih lebar dari lebar tembok bata. Hal ini untuk memastikan pondasi tetap dapat memegang beban tembok dengan benar, walaupun pada pelaksanaan pemasangan tembok tidak lurus dan rapi. Lebar pondasi bawah minimal 70 hingga 80 cm diperlukan sebagai badan penyaluran pondasi kedalaman tanah yang cocok untuk pondasi rumah satu lantai. Berikut gambar pondasi batu kali yang sudah jadi. Kedua, kolom. Fungsi kolom sendiri sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Komposisi struktur pada kolom terdiri dari besi dan beton. Kolom terdiri dari dua jenis, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama berfungsi sebagai sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan beban mati, hidup, serta beban sementara sekalipun. Dan kolom praktis sebagai penerus beban seluruh bangunan pondasi. Kolom termasuk struktur utama yang meneruskan beban hidup, mati, dan beban sementara sekalipun. Kolom praktis biasanya digunakan untuk pengikat dinding. Besi atau tulangan utama yang digunakan untuk kolom yaitu besi dengan diameter 10 mm dan dengan bagel yang berdiameter 8 mm dengan jarak antar bagel 15 cm. Pada sambungan kolom dan sloop diberikan overlap besi dengan rumus 40D, yaitu 40 dikali diameter besi tulangan utama. Berikut gambar proses pembuatan kolom. Pencetakan beton pada kolom dilakukan dengan menggunakan pembentukan dengan bekisting. Lalu bekisting atau mal akan diberikan balok penyokong agar dapat berdiri dengan tegak. Setelah itu, beton akan diisi dari atas. Dengan curing time normal 7 hari, lalu bekisting akan dilepas. Ketiga, ada ring balok. Ring balok adalah struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan menyalurkan beban secara horizontal menuju kolom penopang yang selanjutnya diteruskan ke pondasi. Pada sambungan kolom ring balok dilakukan sama halnya seperti pada sambungan sloop dan kolom utama, yaitu tulangan kolom dilewatkan ke balok ring dengan panjang lewatan minimal 40 dikali diameter tulangan. Tulangan utama yang digunakan yaitu yang berdiameter 40 mm dengan bagel berdiameter 8 mm. Proses pencetakan ring balok dilakukan dengan penggunaan bekisting dan dikaitkan dengan kupu-kupu. Lalu, cor beton diisi. Untuk curing time pada ring balok sangat berbeda jarak waktunya, yaitu bisa mencapai 28 hari dengan curing time minimal yaitu 21 hari. Lalu bekisting baru boleh dibuka. 4. Atap. Struktur atap terdiri dari kuda-kuda, balok angin, jurai, gording, bubungan, usu atau kasau, reng, dan lispleng. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada struktur atap. Kuda-kuda berfungsi sebagai menerima beban dari atap yaitu air hujan, angin, genteng, reng, kasau, dan lispleng, plafon, dan beban dari kuda-kuda itu sendiri. Berikut terlihat struktur kuda-kuda. Kuda-kuda diletakkan di atas ring balok. Ukuran balok kuda-kuda yaitu 8 dikali 12 cm, lalu di atasnya terdapat gording dengan ukuran 8 dikali 12 cm. Di atas gording diletakkan kasau
dengan ukuran 5 kali 7, lalu reng 2 kali 3, dan terakhir penutup atap seperti seng ataupun genteng dan jenis penutup lainnya. Pada ujung-ujung atau detail atap ini terlihat tiap balok dikaitkan dengan menggunakan baut dan ada pemberian balok kunci. Selanjutnya, alur pembebanan pada atap. Lihat pada tanda panah. Beban datang dari atas, contohnya beban air hujan. Untuk menghindari pelenturan, pada atap digunakan balok tarik, dan alur pembebanannya menjadi berubah. Dikhawatirkan akan terjadinya pelenturan pada balok tarik, maka diberikan tiang gantung. Selanjutnya, kaki kuda-kuda akan melentur ke dalam, maka diberikan balok sokong, dan setelahnya diberikan balok gapit untuk mengunci kuda-kuda. Berikut gambar kuda-kuda ya. Setelah kuda-kuda, kita beralih pada ikatan angin. Ikatan angin digunakan sebagai pengikat untuk menjaga kuda-kuda agar tetap berdiri tegak dan sejajar. Balok dipasang dengan posisi miring dari tiang tengah kuda-kuda, yang lain pada bagian bawah. Ada 2 balok ikatan angin dari kuda-kuda ke kuda-kuda yang lain yang dipasang berlawanan. Ikatan angin berfungsi sebagai penghubung antara kuda-kuda satu dengan yang lain. Selanjutnya gording. Gording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah kuda-kuda. Gording kayu biasanya memiliki panjang maksimal 4 meter, tinggi 12 cm, dan lebar 8 hingga 10 cm. Jarak antar gording kayu sekitar 1,5 hingga 2,5 meter. Lalu, kasau. Kasau berfungsi menerima beban dari penutup atap dan reng dan meneruskannya ke gording. Kasau terbuat dari kayu dengan ukuran 5 kali 7 cm dan panjang maksimal 4 meter. Jarak antar kasau yaitu 40 hingga 50 cm pada arah tegak lurus dengan gording. Kasau akan terhubung dengan gording dengan menggunakan paku. Reng. Reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan meneruskan ke kasau, berupa batang kayu berukuran 2 kali 3 cm atau 3 kali 5 cm dengan jarak panjang sekitar 3 meter. Reng digunakan pada atap dengan penutup dari genteng. Reng dipasang pada arah tegak lurus kasau dengan jarak menyesuaikan dengan panjang dari penutup atapnya. Selanjutnya bubungan. Bubungan adalah sisi atap teratas dan selalu dalam kedudukan mendatar. Seringkali bubungan atau nok juga menentukan arah bangunan. Nok merupakan tempat bertemunya bidang atap bagian atas. Jurai luar atau rabung. Jurai luar atau rabung adalah bagian yang tajam pada atap, berjalan dari garis tiris atap sampai bubungan. Terdapat pada pertemuan 2 bidang atap pada sudut bangunan yang keluar. Jurai dalam berfungsi mengarahkan angin agar jatuh ke tanah. Fungsi utama talang air hujan adalah mengalirkan air dari atap ke tempat yang direncanakan. Biasanya berupa talang vertikal, saluran air hujan, bak penampungan, atau sumur serapan. Tujuan utama talang adalah mencegah cucuran air hujan dari atap turun tidak pada tempatnya atau merembes kemana-mana. Yang terakhir ada lisplang atau lisplank. Dari segi konstruksi, lisplank menciptakan bentuk rigid atau kokoh dan tidak berubah dari susunan kasau. Pada pemasangan rangkap penahan atap, batang-batang kasau hanya ditahan oleh paku dan ada kemungkinan posisinya bergeser. Disinilah lisplank berfungsi untuk mengunci susunan kasau tersebut agar tetap berada pada tempatnya.
Dari segi estetika, list plank berfungsi menutupi kasau yang berjajar di bawah susunan genteng atau bahan penutup atap lainnya. Maka, tampilan pada bagian tepi akan terlihat rapi oleh kehadiran list plank. Baik, sekian video penjelasan sistem struktur rumah sederhana dari saya. Saya ucapkan terima kasih.